Ikhwatul iman, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa wanita boleh menghadiri sholat taraweh di masjid jika dipastikan tidak menimbulkan fitnah. Boleh atau tidak terkena fitnah. Nabi SAW bersabda, jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah pergi ke masjid Allah. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Ya, dalam riwayat Imam Muslim. Nah, seperti itulah praktek salafus soleh. Namun wanita itu harus mengenakan hijab, ya, tidak berhias, tidak mengenakan wewangian, tidak mengeraskan suara, tidak memperlihatkan perhiasan, tidak mengeraskan suara, ya. Allah berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Itu fi suratin Nur, yaitu selain yang biasa terlihat dan tidak bisa disembunyikan, yaitu jilbab, pakaian luar dan lainnya. Saat Nabi memerintahkan kaum wanita agar keluar untuk sholat Id, Ummu Atiyah berkata, ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Beliau bersabda, hendaknya saudaranya mengenakan sebagian jilbabnya untuk dia. Sabda Rasulullah, itu dalam riwayat muttafaqun alaih. Sunnah shaf kaum wanita adalah berada di belakang dan jauh dari shaf kaum lelaki, dan memulai dari shaf paling belakang ke depan, kebalikan dari shaf kaum lelaki. Ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik shaf kaum lelaki adalah yang pertama dan terburuk adalah yang terakhir. Dan sebaik-baik shaf kaum wanita adalah yang paling belakang dan dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Setelah imam salam, jamaah wanita harus buru-buru pulang dan tidak menunggu lama, kecuali bila ada uzur. Salamah berkata, ketika Nabi salam, kaum wanita langsung berdiri selepas salam. Beliau diam sesaat di tempat sebelum berdiri. Ummu Salamah berkata, menurut kami beliau melakukan hal itu agar jamaah wanita pulang sebelum disusul jamaah laki-laki. Dalam riwayat Imam Bukhari. Ketika bepergian, ketika safar untuk sholat atau keperluan lain, wanita tidak boleh mengenakan wewangian atau yang sejenisnya. Nabi bersabda, siapapun wanita yang mengenakan wewangian, jangan menghadiri sholat isya bersama kami. Lah, di beberapa daerah ada sebagian mar'ah yang pergi ke masjid selama bulan Ramadan dengan membawa wadah pembakar dupa dan kayu wangi yang mereka gunakan sebagai wewangian di masjid. Ini di sebagian daerah. Tentunya bau harumnya melekat pada pakaian dan diri mereka. Kemudian ketika bepergian, ya, sisa bau harum itu masih melekat. Tindakan ini juga menyalahi syariat, jadi berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Untuk itu, wahai kaum ibu dan wanita, waspadailah godaan syaitan. Kalian adalah para guru dan kalian adalah pendidik generasi Islam. Kalian harus menjadi sosok teladan, wahai para ibu, para wanita, dalam memikul beban yang ada di pundak kalian.